Haleluya, puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi kita di saat pagi hari ini dalam program GPDI Film Nanti Mas Menyapa, dimanapun saudara berada saat ini. Pagi hari ini, mari sebelum kita mau melakukan aktivitas kita, kembali saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Di saat pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 4 dan ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kisah ini tidak asing lagi dalam kehidupan kita ya. Ini adalah cerita tentang Sakeus. Dalam cerita ini dikatakan dalam firman Tuhan, pada waktu ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, banyak sekali orang-orang berbondong-bondong untuk melihat Yesus, dan salah satunya adalah Sakeus. Ketika Sakeus ingin sekali untuk melihat Yesus, namun dia terhalang dengan orang-orang banyak yang ada pada saat itu. Mengingat Sakeus mempunyai keterbatasan, yaitu tubuhnya yang pendek. Namun Sakeus masih mau berusaha untuk melihat Yesus. Dia mau berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan dengan cara dia menaiki pohon ara. Dan ketika ia menaiki pohon ara, ketika Tuhan melihat Sakeus di atas pohon, Tuhan berkata kepada Sakeus untuk turunlah, karena Tuhan ingin menumpang di rumah Sakeus. Ketika Sakeus mendengarkan perkataan Tuhan itu, Sakeus langsung turun dan dia langsung menyambut Tuhan dengan penuh sukacita, dan dia membawa Tuhan Yesus ke rumahnya untuk makan dan minum. Dan ketika saudara yang berkati Tuhan, ketika Tuhan menawarkan diri untuk mau menginap di rumah Sakeus, banyak sekali orang yang pada waktu itu tidak suka dan tidak menginginkan hal tersebut. Maka pada ayatnya yang ke-7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang yang berdosa." Pada saat ketika Yesus ingin menumpang di rumah Tuhan Yesus, di rumah Sakeus, banyak sekali orang yang tidak suka. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Kita tahu bahwa Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Pada waktu itu, seorang pemungut cukai itu sangat terlihat rendah di masyarakat. Karena apa, saudara yang diberkati Tuhan? Karena sebagai pemungut cukai, mereka mengambil keuntungan lebih banyak dari masyarakat, lebih dari apa yang seharusnya mereka terima. Jadi pada waktu itu seorang pemungut cukai itu mengambil sebuah keuntungan yang banyak daripada yang seharusnya mereka terima dari masyarakat. Makanya itu orang-orang pada saat itu sangat tidak suka ketika Tuhan ingin menumpang di rumah Sakeus. Namun apa yang terjadi, saudara yang diberkati Tuhan? Ketika Tuhan ada di tengah-tengah Sakeus, Tuhan ada di rumah Sakeus, firman Tuhan berkata demikian. Sakeus di sini berkata demikian. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Ya. Jadi ketika Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di balik huru-hara yang terjadi di luar sana, banyak orang mengatakan dia berdosa, banyak orang tidak menginginkan bahwa Tuhan menumpang di rumah Sakeus. Sakeus mengalami perubahan drastis yang luar biasa yang terjadi atas kehidupannya. Ketika dia dipandang sebagai orang berdosa, dia berubah dengan cara dia mengatakan kepada Tuhan bahwa, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Sakeus menyadari akan kesalahannya ketika Tuhan ada di tengah-tengah ia. Ia menyadari kesalahannya. Ia berubah 180 derajat sehingga apa yang sudah ia lakukan sebelumnya, ia katakan bahwa sekiranya ada yang kuperas daripada orang miskin, ia akan mengembalikan 4 kali lipat. Sungguh luar biasa sebuah perubahan yang dialami Sakeus, saudara yang berkati Tuhan. Di saat pagi hari ini, kalau kita boleh belajar dari kehidupan pribadi Sakeus, ketika ia mengalami perubahan atas kehidupannya, maka ia boleh berjumpa dengan Tuhan.
Begitu juga dengan kehidupan kita, ketika kita mau mengalami yang namanya perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, kita harus mengambil contoh dari Sakeus bahwa kita harus mengalami yang namanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita agar supaya kita boleh diubahkan oleh Tuhan. Mungkin hati kita yang bermasalah, mungkin kehidupan kita yang tidak kunjung berubah, mungkin karakter kita yang ingin kita ubahkan. Ketika kita mau semuanya itu diubahkan oleh Tuhan, maka jalan yang ditempuh sebagai Sakeus adalah patut untuk kita teladani dan patut untuk kita contohi bahwa kita harus menerima Tuhan, kita harus mengalami Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yaitu lewat apa saudara yang diberkati Tuhan? Lewat bagaimana cara kita mencari Dia. Ketika Sakeus mencari Tuhan, ketika Sakeus ingin melihat wajah Tuhan dengan cara memanjat pohon ara, maka kita juga harus punya pengorbanan yang luar biasa untuk kita mau menemukan Tuhan, untuk kita mau memandang wajah Tuhan, yaitu dengan cara pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, bahkan dengan cara pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita ingin mencari Tuhan, ingin melihat Tuhan, maka kita harus mengenal siapa Tuhan itu. Dengan cara kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat dan mengetahui siapakah Tuhan yang kita sembah itu dalam kehidupan kita, sehingga lewat pribadi Tuhan yang kita alami, lewat setiap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita boleh mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Mungkin ada dosa yang membelenggu kehidupan kita yang ingin kita lepaskan, namun kita terikat. Kita percaya bahwa ketika kita mau mengalami Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka semuanya dapat diubahkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di saat pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, di saat pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh datang ke kehidupan kami. Bagaimana kami boleh belajar dari pribadi Sakeus untuk kami ingin berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, agar semakin hari hidup kami semakin diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.